Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Karena dari ketiga polsek tersebut yang saat ini menduduki ranking tertinggi meliputi yurisdiksinya adalah 2 kecamatan. Namun kehadiran kami masih satu kesatuan, yaitu satu polsek. Ini yang menjadikan bagian prioritas kami ke depan bekerjasama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk memikirkan terhadap perbantuan kepolisian, sehingga kami berharap dengan kekuatan kami yang saat ini berjumlah 1.833 personel, seluruh anggota kepolisian dan PNS dapat mengimbangi jumlah penduduk Kota Palembang yang saat ini masih berjumlah 1,8 juta jiwa. Tentunya dengan rasio yang tidak seimbang ini 1 banding 1000 ya. 1,8 dibanding 1.800, 1 banding 1000 atau 10.000. 1000 itu suatu rasio yang tidak seimbang, sehingga seorang anggota kepolisian harus mengawasi 1000 masyarakat. Tentunya ini dengan PR kami. Kami tidak akan lengah, kami tidak akan kendor, dan kami selalu mencari perbantuan dari stakeholder yang lain, sehingga keberadaan kami sebagai bagian pelayanan masyarakat di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, demikian penegakan hukum tetap bisa eksis dalam setiap harinya. Peningkatan kejadian pelanggaran laka lantas yang terjadi, perbandingannya kurang lebih kami mengalami peningkatan tren 147 kasus. Artinya di tahun 2007, saya ulangi, di tahun 2023 ini kami dapat membandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, dan perbandingan itu kami masih surplus 147 kasus laka lantas yang terjadi di Kota Palembang. Namun demikian, dari sisi penyelesaian tindak pidana laka lantas kami mengalami peningkatan. Artinya pada tahun 2023 kami berhasil menyelesaikan penambahan laka lantas sebanyak 82 kasus. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, untuk angka korban yang meninggal dunia akibat laka lantas saat ini mengalami peningkatan, kurang lebih trennya 28 jiwa. Namun demikian, untuk korban luka berat mengalami penurunan tren sebesar 1 jiwa. Namun demikian juga untuk korban luka ringan masih mengalami peningkatan tren sebanyak 188 jiwa. Untuk kerugian material dapat kami sampaikan, perbandingan pada tahun 2022 dan 2023 masih mengalami peningkatan. Artinya kerugian material yang disebabkan laka lantas tersebut saat ini masih tergolong mengalami peningkatan. Liris akhir tahun 2023 sebagai bagian daripada pertanggungjawaban kami berupa memberikan rapor kepada masyarakat Kota Palembang di dalam rangka memberikan informasi atas kegiatan-kegiatan kepolisian yang telah kami laksanakan, baik kegiatan pencegahan, demikian juga kegiatan penindakan yang terjadi pada tahun 2023. Secara umum dalam situasi yang kondusif, aman, terkendali, artinya tidak ada satu peristiwa kamtipmas yang sangat menonjol yang dapat mengganggu baik itu kehidupan berpolitik, kehidupan perekonomian maupun sosial budaya, demikian juga ketertiban dan ketertiban masyarakat di Kota Palembang
Namun dapat kita lakukan bersama-sama seiring dengan situasi dan kondisi tersebut masih dijumpai banyaknya peristiwa kriminalitas yang tentunya menjadikan salah satu penyakit masyarakat dari setiap tahunnya yang perlu kami sampaikan kepada seluruh warga Kota Palembang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Palembang pada prinsipnya sesuai dengan data kriminalitas di wilayah hukum Polres Palembang pada tahun 2023 terdapat pada angka 4.364. Ini adalah seluruh ataupun dapat dikatakan crime total. Seluruh jenis tindak pidana yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2023 adalah 4.364 kasus. Sedangkan penyelesaian tindak pidananya kurang lebih 3.385. Artinya dari 4.300 sekian kita telah bisa menyelesaikan sebanyak 3.385 kasus. Artinya kami masih mendapatkan atau memiliki utang kurang lebih 1.000 kasus yang belum kami selesaikan pada tahun 2023. Tentunya ini menjadikan satu PR kami kita selesaikan pada tahun 2024 nantinya. Rekan-rekan sekalian, saat ini kriminalitas yang mendominasi di Kota Palembang masih seputaran kasus yang tergolong atau terkategori 3C, yaitu pencurian dengan keberatan, curanmor, dan pencurian dengan kekerasan. Rekan-rekan dapat kami sampaikan untuk pencurian dengan pemberatan itu adalah kategori terjadinya tindak pidana pencurian seseorang memasuki pekarangan atau rumah masyarakat yang pada akhirnya peristiwa pidana itu terkategori sebagai tindak pidana curang dengan jumlah tindak pidananya 352, namun penyelesaian tindak pidananya sebanyak 484. Artinya pada tahun 2023 ini kami berhasil menuntaskan 100% curang yang ada dan sisanya adalah pada tahun 2022 kemarin. Namun di tahun 2023 kami masih menyisakan PR yang sekian banyak yang tadi kami sebutkan. Yang kedua adalah curanmor. Curanmor terjadi kurang lebih 327 kasus. Yang lagi curanmor ini juga cukup banyak terjadi di Kota Palembang yang notabene akibat daripada kelalaian masyarakat maupun terjadinya semacam tindakan pencurian terhadap sepeda motor, unit sepeda motor yang dilakukan perparkiran baik itu di pusat perbelanjaan maupun di perumahan dengan jumlah 327 dan penyelesaiannya adalah 145. Jadi kami masih menyisakan hutang untuk pengungkapan curanmor ini. Baik rekan-rekan kalian, kemarin kami mendapatkan telepon dari Kapolsek IB1 terkait tentang di malam tahun baru, tepatnya pada pukul 02.30 ada masyarakat yang melaporkan terkait terjadinya semacam peluru nyasar di atap seng bangunan milik rumahnya. Kebetulan setelah adanya kejadian tersebut, Kapolsek turun ke lapangan melihat yang terjadi apa, dan ternyata betul ada ditemukan satu proyektil peluru yang notabene telah merusak atap seng milik warga tersebut. Kemudian kita mendatangi TKP dan melakukan tindakan forensik, di antaranya mengambil barang bukti proyek tersebut. Kemudian karena tanggal 1 polisi libur, baru kemarin tanggal 2 kita sudah koordinasi dengan lapor untuk kita bawa barang bukti tersebut, proyektil peluru yang notabene tersisa, untuk kita mendapatkan kaliber
berapa sebenarnya proyektil tersebut. Yang kedua, kita sudah mendatangi TKP dan ternyata tidak ada korban jiwa, ini hanya seng saja yang bolong. Kita juga sudah mengatakan ada suatu peristiwa yang menggunakan senjata api, apakah anggota atau enggak oknum masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin senjata sejatinya memang status tidak pernah ada kejadian apa-apa. Saya kurang tahu tepatnya di mana, tapi yang pasti hasil laporan Kapolsek lokasi TKP itu sampai ini tidak ada dijumpai satu permasalahan. Namun tiba-tiba seiring dengan adanya bunyi petasan malam tahun baru, akasi sedang kita persempit ruang lingkup, terjadi peristiwa apa di situ sehingga memudahkan kita untuk melakukan penyelidikan. Bang, dugaan awal apakah proyektil itu organik atau? Nah, itu menunggu hasil lapornya. Jadi hasil lapor baru kemarin kita masukkan tanggal 2. Hari ini kemungkinan bisa kita ketahui kaliber berapa, sehingga kita juga akan bisa mengetahui proyek tersebut dalam kondisi memang beda kan antara membentur lekoset dengan tembakan ke atas kemudian jatuh lagi kan berbeda. Saya belum tahu bahwa informasi ini tidak akan benar dari kebenaran. Nah, saya belum bisa konfirmasi karena informasi itu tidak pernah terjadi. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.